Yang pegang itu berarti yang baik, yang kita buang itu berarti yang tidak baik. Apa itu? Saya mencatat hanya 8 hal. Semoga hal-hal ini dapat menjadi bagian saya dan juga bagian saudara-saudara semua, supaya di dalam rumah tangga, di dalam kebersamaan, di dalam masyarakat dan lingkungan, di dalam gereja sebagai sebuah persekutuan orang percaya, hal-hal ini kelihatan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kita, bukan siapa-siapa. Baik Bapak Ibu semua, siapkan hati sudah dan mari kita berdoa. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Di malam penuh berkat ini bersama-sama kami menyiapkan diri kami mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan kalau ternyata kami tidak setia kepadamu. Kami mohon ampun kalau ternyata kami tidak menjaga kekudusan hidup kami ketika kami mau mendengarkan dan belajar serta membaca merenungkan firman Tuhan. Sucikanlah kami dan bersihkanlah kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami dapat menjadi bagian terindah dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita. Di malam hari ini, saya mau ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab, terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat kita semua saudara-saudara. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja. Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik dan membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara semua. Salam sehat, salam sukacita. Pembacaan malam hari ini sesungguhnya mengarahkan kita supaya di mana kita berada ada 2-3 orang di dalamnya, di mana Tuhan juga mesti ada di sana. Maka sejumlah hal ini mesti kita pegang atau kita buang. Yang pegang itu berarti yang baik, yang kita buang itu berarti yang tidak baik. Dan untuk catatan malam hari ini, saya kira menjadi penting sekali, karena ini yang terjadilah tiap-tiap hari di dalam hidup kita. Ini sudah yang terjadi di sepanjang perjalanan sebagai orang-orang percaya sekalipun. Apa itu? Saya mencatat hanya 8 hal. Semoga hal-hal ini dapat menjadi bagian saya dan juga bagian saudara-saudara semua, supaya di dalam rumah tangga, di dalam kebersamaan, di dalam masyarakat dan lingkungan, di dalam gereja sebagai sebuah persekutuan orang percaya,
Hal-hal ini kelihatan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kita, bukan siapa-siapa. Baik, yang pertama mesti kita jauhi dusta itu. Tipu itu. Kita jauhkan hal-hal di mana tidak benar. Yang benar itu yang kita mau katakan benar. Yang salah itu yang kita katakan salah. Jadi jauhilah omong kosong. Jauhilah dusta itu. Yang tukang berdusta, yang tukang tipu, bertobat sudah. Ingat, tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu saja. Karena itu, kalau satu tipu itu bisa melahirkan tipu baru. Kadang-kadang kita berusaha untuk, kalau tipu satu kali, kita mau mencari untuk mengamankan tipu yang pertama. Jangan. Berhentilah sebagai anak-anak Tuhan yang cinta pada persekutuan, cinta pada kebersamaan, jangan berdusta. Jangan tipu. Bayangkan kalau suami tipu istri, istri tipu suami, dalam kelompok bersama kita saling menipu, bagaimana kelompok ini dapat bertahan dengan baik? Karena apa? Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi kalau kita suka menipu, sesungguhnya kita menghadirkan iblis di dalam persekutuan kita. Nah, siapakah di antara kita yang mau bergaul dengan iblis? Kita tidak mau pasti, tapi jangan sampai perilaku kita justru menunjuk pada kedekatan dan pergaulan kita dengan iblis. Nah, tentang dusta ini sesungguhnya ada dua hal yang dimaksudkan. Supaya jemaat di sana, juga kita semua yang mendengar ini, memahami sesuatu di sini. Apa itu, saudara-saudara? Pertama, dusta bicara. Dusta pada waktu bicara. Ada banyak hal kita tipu. Tapi kita bisa kemas dia dengan baik sehingga kata-kata kita tuh sepertinya benar. Sepertinya ini yang terbaik. Padahal penuh dengan dusta. Penuh dengan omong kosong. Sehingga yang pertama dusta bicara. Dusta dalam bicara tuh memang seringkali kita alami. Bahkan orang sudah terlalu sering berdusta dalam bicara sehingga kadang-kadang sepertinya tidak disetting pun dia keluar saja dari dia mulut tentang dusta itu. Dusta yang orang bilang tipu ringan-ringan itu kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan kita. Kadang-kadang itu sudah menjadi hal yang menyertai perjalanan hidup kita. Hati-hati karena tipu itu tidak baik. Tipu itu merusak persekutuan. Tipu merusak hubungan suami istri. Tipu merusak hubungan orang tua dan anak. Apalagi kalau satu saat mereka tahu sesuatu. Ternyata orang tua mereka menipu. Ternyata anak-anak mereka menipu. Itu menghancurkan persekutuan itu. Dan seterusnya. Yang kedua, dusta diam. Ada orang yang memilih diam. Dia pun diam itu penuh dengan tanda tanya. Dan diam itu bisa penuh dusta. Kadang-kadang saudara-saudara ada orang yang dia tidak berkomentar. Dia memilih berdiam diri saja. Seolah-olah dia ada memihak kepada seseorang. Padahal sesungguhnya tidak atau lain sebagainya. Hati-hati dengan yang terlalu diam. Hati-hati yang dia tidak mau bicara sama sekali. Hati-hati kalau dia bicara itu penuh dengan dusta, tapi penuh juga dalam diam yang berdusta. Dia marah, dia tidak senang, dia memilih diam, tapi dia punya hal-hal yang marah, dendam, segala macam itu tidak bisa dia sembunyikan di balik wajahnya. Karena itu, buanglah dusta. Kedua, buanglah kemarahan. Kalau tipu setidak, maka buanglah kemarahan. Kita kadang-kadang sangat marah. Ketika kita sangat marah itu, saudara-saudara, seringkali kita menjadi sembarang. Dalam kemarahan itu kita suka mengambil sikap-sikap yang mungkin saja tidak berkenan dengan Tuhan Allah. Dalam kemarahan itu orang tidak bisa memandang suami, istri, anak-anak, keluarga, atau lain sebagainya. Di tengah-tengah kemarahan itu orang terlalu leluasa barangkali untuk kemarahan itu membuat dia mengungkapkan sejumlah hal yang mungkin bermasalah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu buanglah kemarahan. Ketiga, ini nasihat supaya seseorang yang dulunya mencuri harus bekerja dengan jujur. Di waktu itu, saudara-saudara, pencurian itu sangat merajalela. Paulus menasihatkan ini supaya orang-orang yang tadinya mencuri, kemudian dia mesti bekerja dengan baik, dia penuh dengan kejujuran, supaya kemudian
dia dapat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang dengan sengaja Tuhan memang taruh ada di sekitar kita untuk kita memberikan perhatian, untuk kita memberikan kepada mereka pertolongan. Yang ketiga, yang keempat, maaf, tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Tidak mendukakan Roh Kudus. Apa pendeta mendukakan Roh Kudus sebagaimana? Roh Kudus itu punya kehendak. Roh Kudus itu punya buah. Nah itu yang dia mau, dia kehendaki supaya ada di dalam kita. Ketika misalnya dia mau supaya kita, kita menolong orang lah, katakan begitu. Tapi kita sendiri tidak mau. Dengan mencari-cari alasan. Apalagi sebenarnya kita punya kesempatan sebenarnya untuk bisa berbagi. Tapi kita tidak mau berbagi dengan sejumlah argumentasi dan alasan. Nah itu catatan tentang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ini kan menginginkan yang baik-baik saja. Roh Kudus ini menginginkan sebuah persekutuan yang memuliakan Tuhan. Nah jangan sampai justru kita mendukakan hati Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan. Dan kalau kita mendukakan hati Roh Kudus, berarti kita mendukakan hati Tuhan. Kelima, buanglah itu bicara kotor. Mulut jangan dipakai untuk memaki. Bicara yang kotor-kotor, bicara yang tidak benar, bicara yang penuh dengan kerusakan sebenarnya. Jangan. Mestinya mulut dijaga. Supaya mulut kita tidak boleh seperti mulut sampah. Mulut mesti dijaga supaya yang keluar dari mulut kita itu hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang bertanggung jawab, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, itu supaya kita ingat. Tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh memaki, tidak boleh macam-macam dengan mulut kita. Tidak boleh. Mulut ini, lidah ini penting dalam hidup kita. Tapi dia bisa menghancurkan ketika kita pakai dia dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang kotor. Keenam, ini lagi 3 saja. Saya baru masuk tadi 9:30 dan sedikit agak lelah, tapi kita selesaikan dulu ini 8, baru kita berpisah. Baik, keenam, kebencian. Kebencian itu mesti dibuang. Ada orang hidup yang setengah mati. Dia dalam kebencian sekali. Ada banyak orang yang kebencian itu mengarahkan dia seolah-olah tidak mau lagi untuk berdamai. Dia tidak mau. Dendamnya berkepanjangan sekali karena kebencian. Bahkan kadang-kadang dia memilih untuk tidak mau kenal lagi orang yang mungkin pernah berurusan dengan dia sehingga dia sangat-sangat membenci. Nah ini nasihat firman Tuhan yang saya kira sangat baik. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah benci. Saudara dalam keadaan baik itu tidak membenci siapa-siapa. Sebab ketika kita dalam keadaan tidak baik, kebencian meluap-luap lagi, dia bisa merusak lebih dalam lagi, dan ini membuat kita repot nanti. Ketujuh, nafsu yang berlebihan. Buanglah nafsu yang berlebihan. Nafsu makan yang berlebihan, buang. Nafsu seks atau nafsu-nafsu lain itu Tuhan menciptakan nafsu, tapi dia tidak mau supaya kita nafsu di segala tempat, tidak bisa begitu. Sehingga nafsu yang berlebihan itu tidak boleh, diletakkan pada tempatnya. Nafsu makan jangan berlebih-lebihan. Walaupun kita lagi bernafsu sekali, tapi pas-pas saja. Dan seterusnya. Saya kira itu sangat baik bagi kita dalam urusan kebersamaan, persekutuan. Bayangkan kalau orang pun nafsu berlebihan sekali. Nafsu makan saja, jauh nafsu lain. Nafsu makan berlebihan itu bisa saja dia tidak ingat istri, tidak ingat anak, tidak ingat komunitas dan persekutuan. Bagaimana kita bisa menjaga dan mengawal persekutuan itu dengan baik? Yang terakhir, buanglah bicara keras dan menghina. Kadang-kadang kita ini terlalu marah. Kita sepertinya mau menegur kesalahan. Tapi kemarahan kita meluap-luap sampai kadang-kadang kita bisa saja menghina orang. Ini sebuah tantangan bagi kita, termasuk bagi kita para pendeta dan lain sebagainya. Seringkali hal ini muncul dengan alasan kita menegur kesalahan. Kadang-kadang hal-hal ini muncul berbicara dengan keras sebagai seolah-olah sebuah ekspresi apalah begitu. Tapi kita tidak menjaga bahwa kita sendiri sebenarnya tidak suka dihina.
Kita sendiri tidak mau kalau dikata-katai dengan keras sekali. Apa yang kamu rindukan supaya orang tidak berbuat kepada kamu, maka janganlah kamu berbuat itu kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu, 8 hal ini semoga akan menjadi bagian kita. Dalam perenungan singkat di malam hari ini Selasa, tanggal 8 Februari 2022. Saya ajak kita untuk benar-benar menghayati bagian dari pembacaan firman dan implikasinya dalam hidup kita setiap hari. Pakai itu dalam hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu kesempatan malam hari ini di mana kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak, kuatkan dan teguhkan iman kami biar firman-Mu menjadi penuntun bagi kami. Yang susah kami mohon kepadamu Tuhan berkati. Yang sungguh-sungguh ada pergumulan hidup, kami minta Tuhan jangan meninggalkan mereka. Istirahat kami malam hari ini kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa supaya kami tidur dengan sukacita. Kalau Tuhan berkenan besok kami bangun dalam sukacita dan memulai lagi aktivitas kami. Terima kasih banyak. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.